Halo teman-teman, kali ini saya berada di Taman Doa Our Lady of Akita yang ada di Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang. Nah, Taman Doa ini sangat ikonik dan menjadi favorit baru untuk destinasi wisata rohani ya, karena memang bangunannya ini yang mirip dengan arsitektur Jepang. Bahkan saat kita kesini pun suasananya tuh juga Jepang banget gitu. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk berkeliling dan melihat ada apa saja di Taman Doa ini, dan kabarnya Taman Doa ini mempunyai makna yang mendalam. Nah, untuk itu ikuti video saya. Doa Lady of Akita ini diresmikan oleh Kardinal Ignatius Suharyo pada 4 Mei tahun 2024. Jadi hingga kini Taman Doa ini sudah berusia kurang lebih sekitar 2 tahun. Di sudut depan di bangunan kapel ini juga terdapat beberapa taman yang memang suasananya tuh khas seperti yang ada di Jepang. Nah, di belakang saya tuh banyak sekali pohon-pohon bonsai, dan ini suka dijadikan spot foto orang-orang yang datang ke bangunan kapel ini. Biasanya kapel ini mulai ramai tuh menjelang maghrib atau di sore hari karena cuacanya tuh lebih sejuk ya. Kalau siang tuh di sini panas sekali. Di samping bangunan kapel terdapat sebuah patung ya, itu yang diberi nama patung Santo Yosef yang tengah tertidur. Jadi disebutkan doa kepada Santo Yosef yang tengah tertidur bisa menjadi pilihan doa, terutama buat kita yang saat ini mengalami kesulitan dan masalah. Dari situ Tuhan akan menunjukkan jalan keluar dan menyatakan kehendaknya kepada Santo Yosef. Saat kita memasuki Taman Doa ini memang suasananya tuh Jepang sekali ya teman-teman. Bahkan dari taman-tamannya, pohon-pohonnya pun juga seperti yang ada di Jepang. Jadi memang banyak juga umat-umat Katolik, bahkan umat-umat lintas agama juga yang datang ke sini untuk berfoto-foto, karena memang suasananya itu Jepang sekali gitu loh. Seperti di belakang saya tuh ada semacam kolam ikan koi ya, dan tuh bisa dilihat bangunan arsitekturnya pun bergaya Jepang. Jadi memang saat kita masuk sini tuh kita serasa sedang berada di satu wilayah yang ada di Jepang gitu. Nah, di depan saya ini adalah pintu masuk dari kapel ini ya, kapel Taman Doa Lady of Akita. Banyak ornamen-ornamen khas Jepang di sini. Bahkan ada seperti bunga sakura ya yang ada di sini. Oh, ternyata nih bunga sakura replika yang dipasang di sisi pegangan tangga di gereja ini. Kita akan mencoba masuk ke dalam kapelnya ya. Nah, ini bangunan depan kapelnya mayoritas menggunakan kayu ya, seperti yang ada di Jepang. Situ juga ada semacam replika bunga sakura. Kapel di Taman Doa Lady of Akita ini terinspirasi dari sebuah gereja yang bernama Seitai Hoshikai yang ada di kota Akita di Jepang. Nah, memang kalau kita lihat struktur bangunan di gereja di sana sendiri hampir mirip ya, atau bahkan sangat sangat mirip dengan yang ada di sini gitu.
karena ini bangunan kapel ini memang semacam replika dari gereja yang ada di kota Akita tersebut. Untuk masuk ke dalam bangunan kapel ini, umat atau siapapun harus mencopot sepatu ya, karena memang struktur bangunan dan lantai di kapel ini tuh semuanya terbuat dari kayu, sehingga kalau kita menggunakan sepatu masuk ke sini tuh malah merusak struktur kayu dan malah membuat kotor ya. Jadi memang kita harus mencopot sepatu terlebih dahulu agar bangunan kapel ini tetap terawat dan bersih. Banyak umat Katolik ya yang menjadikan Taman Doa ini sebagai tempat untuk berdevosi, bermeditasi, dan melakukan ziarah. Nah, tadi pun juga saya temui banyak umat Katolik dari berbagai wilayah ya, bukan hanya dari PIK yang datang ke kapel ini. Selain untuk berziarah, mereka juga melakukan devosi kepada Bunda Maria. Taman Doa ini ya memiliki beberapa jadwal misa, yaitu ada misa di hari Minggu hanya sekali, itu jam 11 siang. Lalu misa harian itu ada di Selasa dan Kamis jam 6 sore. Kemudian misa Jumat pertama itu hanya sekali, yaitu pukul 6 malam. Selain itu di kapel ini juga ada rute jalan salib ya teman-teman. Nah, ini ada rute jalan salib. Nah, ini rute jalan salibnya. Rindang, cukup rindang, tapi memang kalau siang sendiri panas ya di sini ya, karena memang daerah PIK ini kan dekat laut ya. Tapi memang meskipun panas, tetap nyaman sih berjalan di sini dan mengikuti jalan salib, karena memang di sini banyak pohon-pohon ya. Jadi suasana itu rindang banget. Biasanya di sini juga suka ada jalan salib setiap waktu-waktu tertentu ya, di masa Prapaskah. Di belakang saya ini adalah patung Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Di kapel ini banyak sekali patung-patung Tuhan Yesus dan patung-patung Bunda Maria maupun patung-patung orang suci. Nah, uniknya di kapel ini setiap patung itu ada keterangan dari 3 bahasa ya. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Jadi memang ciri khas dari kapel ini sangat kuat sekali bernuansa Jepangnya, karena banyak sekali tulisan-tulisan penanda keterangan objek yang ditulis dalam bahasa kanji Jepang.
ada makna mendalam ya di balik sejarah atau pembangunan Taman Doa Our Lady of Akita. Jadi Taman Doa ini didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria yang saat itu ada peristiwa di Akita, Jepang, di mana patung Bunda Maria itu, patung kayunya meneteskan air mata sebanyak 101 kali. Nah, peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu tahun 1975 sampai 1981. Nah, jadi replika patung ini didatangkan langsung dari Jepang. Jadi cerita mujizat tersebut bermula di sebuah biara Seitai Hoshikai di Akita, Jepang, yang fotonya tadi kita lihat, di mana saat itu patung Bunda Maria yang dipahat dari kayu pohon katsura meneteskan air mata, keringat, dan darah sebanyak 101 kali. Banyak waktu itu umat setempat yang melihat kejadian tersebut. Salah satunya adalah Suster Agnes Sasagawa. Nah, cerita dari orang-orang dan saksi mata tersebut diakui oleh Gereja Katolik sebagai salah satu mujizat dari Bunda Maria. Di depan kapel ini juga ada toko rohani ya dan kafe. Di sini tuh menjual banyak benda-benda rohani. Ya, di sini juga jual kopi dan minuman. Jadi teman-teman juga bisa beli minuman di kafe ini. Untuk Taman Doa sendiri ini memang terbuka 24 jam. Tapi kapel itu jam operasionalnya hanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau teman-teman ingin datang ke halaman kapel ini, terbuka 24 jam karena letaknya memang yang berada di pinggir jalan, jadi sangat gampang sekali diakses. Nah, untuk bisa datang ke kapel ini, teman-teman bisa menggunakan angkutan pribadi maupun bus Transjakarta ya, dan lokasinya pun cukup jauh juga dari pusat keramaian peak, sehingga memang dianjurkan untuk teman-teman membawa kendaraan pribadi ya jika datang ke kapel ini. Saya ini merupakan kompleks ruko ya yang berada di samping kapel. Di sini banyak yang jual makanan dan minuman. Jadi buat teman-teman yang mau doa atau berkunjung ke sini tak perlu khawatir kesulitan mendapatkan makanan atau minuman ya, atau mengemil-ngemil, karena di sini cukup banyak kafe-kafe yang menjual makanan dan minuman. Cuman memang kalau hari biasa itu sepertinya pada tutup. Dianjurkan untuk datang di akhir pekan karena lebih ramai dan suka ada kegiatan misa juga di kapel ini. Itu dia teman-teman jalan-jalan kita di kapel Taman Doa Our Lady of Akita. Dan memang Taman Doa ini sangat unik sekali karena bernuansa khas Jepang, dan di sini juga banyak tempat-tempat doa yang menarik sekali. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu alamatnya, kapel ini terletak di Kompleks Osaka di Pantai Indah Kapuk 2. Nah, jadi dengan dibangunnya kapel atau Taman Doa ini, umat Katolik yang ingin berziarah itu tak perlu jauh-jauh datang ke Jepang, cukup datang ke Peak 2 dan bisa melihat dan menikmati beragam fasilitas doa di kapel ini. Buat teman-teman, kalau bisa mampir ke kapel ini dan merasakan berdoa di sini, dan kita nanti akan merasakan semacam sensasi berdoa layaknya di Jepang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.